Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai anak Tuhan, Tuhan ingin saudara dan saya menjadi orang Kristen yang memiliki keotentikan. Artinya menjadi orang Kristen yang sejati. Saudara, dengan menghidupi kehidupan yang sejati itulah saudara-saudara, kita menjadi orang yang selalu peka kepada hal-hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah saudara dapat membedakan antara esensi dengan ekspresi? Saudara, dua hal ini ada kalanya menjadi permasalahan di dalam kita membangun relasi dengan orang lain. Kegagalan kita untuk mengharmonisasikan antara esensi dan ekspresi inilah yang dapat membuat salah paham atau salah mengerti. Baik orang lain kepada kita maupun kita sendiri dengan diri kita sendiri. Saudara, ada hal yang esensi di dalam kehidupan kita yang kita tidak ekspresikan. Sehingga hal esensi itu tidak nyata di dalam kehidupan kita. Contohnya, kasih. Saudara, kasih itu esensi. Namun kasih itu harus ada ekspresinya. Nah, ada kalanya kita memiliki yang esensi itu, namun kita tidak ada ekspresinya. Atau mungkin ada hal esensi dalam kehidupan kita yang salah diekspresikan. Sehingga orang lain menjadi sulit menerimanya atau salah paham. Kita pikir kita sudah menyatakannya, tapi salah di dalam ekspresinya. Namun ada ekspresi yang tidak ada kandungan esensinya. Dalam bahasa lain, kosong, hampa. Sebetulnya tidak bermaksud seperti itu. Nah saudara, hal ini bukan saja dalam kaitan kita dalam relasi dengan manusia. Namun juga saudara-saudara, terkait dengan esensi dan ekspresi dalam kaitan kita berelasi dengan Tuhan. Bagaimanakah kehidupan saudara dalam hal ini? Saudara, mari kita membaca Lukas pasal yang ke-22, kita membaca ayat 47 sampai 53. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah yang dicatat di dalam Lukas yang kita baca ini adalah kisah penangkapan Tuhan Yesus. Saudara, penangkapan Tuhan Yesus dilakukan pada waktu malam setelah Tuhan Yesus berdoa di Bukit Zaitun. Artinya, memang pada saat itu tidak banyak orang yang berkerumun mengikuti dia. Yang ada hanyalah murid-muridnya. Dan penangkapan Tuhan Yesus ini, saudara, dilakukan oleh kekuatan pasukan yang penuh. Termasuk dengan prajurit-prajurit Romawi. Yang dicatat di dalam Injil Yohanes. Dikatakan di pasal 18 ayat 3 Injil Yohanes, "Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah." Saudara, jikalau arti daripada keramaian orang prajurit datang itu sesuai dengan kata yang dipakai, yaitu kata sepasukan,
yang kalau dalam bahasa aslinya kita bisa mengetahui kira-kira berapa banyak orangnya. Saudara, setidaknya ada 600 prajurit yang menangkap Tuhan Yesus. Itu kata sepasukan. Ditambah lagi dengan penjaga-penjaga bait Allah. Artinya saudara, betul-betul dengan kekuatan penuh di dalam menangkap Tuhan Yesus. Kemudian saudara, kelompok ini dipimpin oleh seorang murid dari Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Dan bagaimana Yudas Iskariot menunjukkan siapa yang harus ditangkap? Maka tandanya adalah ciuman. Ciuman daripada Yudas Iskariot. Saudara, apa yang terjadi dengan peristiwa ini adalah sesuatu yang sangat-sangat membuat kita menggeleng-gelengkan kepala, bukan? Ditangkap pada waktu malam dengan pasukan yang lengkap 600 tentara Romawi ditambah penjaga-penjaga bait suci. Dan yang mimpin adalah salah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Saudara, yang pertama, mari kita memaknai apa yang kita lakukan bagi Tuhan Yesus. Saudara, kita mungkin sudah lama menjadi orang Kristen. Saudara, sekian lama kita jadi orang Kristen, ada banyak hal yang kita lakukan secara naluriah. Artinya, keluar begitu saja karena sudah terbiasa, bukan? Nah, ada kalanya saudara-saudara, hal-hal yang rutin, yang baik yang kita kerjakan di dalam hidup kita bagi Tuhan Yesus, satu kali bisa kehilangan maknanya. Sehingga saudara, antara esensi dan ekspresi bukannya berjalan bersama-sama, tapi kontra satu sama lain. Esensi berbeda dengan ekspresi, ekspresi berbeda dengan esensi. Saudara, ini yang terjadi di dalam kisah penangkapan Tuhan Yesus. Saudara, Alkitab mencatat waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Saudara, kita tahu, saudara, mencium itu adalah bahasa kasih, bukan? Ekspresi kasih. Namun, saudara, menciumnya Yudas, esensinya adalah pengkhianatan. Ekspresinya kasih, esensinya pengkhianatan. Di situ Tuhan berkata kepada Yudas Iskariot, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Saudara, kelihatannya penuh kasih, tapi niatnya tidak seperti itu. Tapi yang kedua, saudara, adalah bagian lain. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, meskikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinganya kanannya. Saudara, yang kedua, ekspresinya adalah membela Tuhan Yesus. Karena mereka mengasihi Tuhan Yesus. Tapi membelanya, ekspresinya adalah dengan memakai pedang. Niat hati untuk menyatakan saya mengasihi engkau, membela Yesus. Tapi ekspresi yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dari mereka. Tuhan tidak memerintahkan mereka untuk menyerang orang karena mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan tidak bermaksud engkau membela Tuhan Yesus dengan cara kekerasan. Tuhan tidak bermaksud demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu sekali mengintrospeksi diri kita dengan apa yang kita lakukan. Supaya antara esensi yang sesungguhnya di dalam kekristenan yang Tuhan inginkan, itu memiliki ekspresi yang benar juga. Jangan sampai kita memiliki esensi yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, tetapi kita mengekspresikannya sesuai dengan idealisme pikiran kita, atau sesuai dengan kebiasaan kita, atau sesuai dengan kemauan kita.
Saudara, disitulah saudara-saudara, antara esensi dan ekspresi kedua-duanya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, tidak bisa kita katakan yang penting saya punya niat. Namun saudara, ketika ekspresinya salah, maka kita tidak jadi berkat. Atau kita berkata, yang penting ekspresinya. Tapi kita tidak melihat niat di hati kita. Saudara, kita tahu bersama, Tuhan kita bukan hanya melihat dari lahirianya, tapi Tuhan kita melihat batinnya kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam, mengapa kita perlu setiap hari membaca firman Tuhan? Kenapa kita perlu setiap hari dekat dengan Tuhan dalam doa kita? Karena dengan demikian, esensi dalam hati kita dimurnikan setiap kali. Ekspresi yang kita ekspresikan dikendalikan oleh Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang genuine sebagai orang-orang percaya. Yang kedua, saudara, bagian firman Tuhan mengajar kepada kita, segala sesuatu ada waktunya. Maksudnya adalah bahwa tidak ada segala sesuatu terjadi tanpa seizin Tuhan. Atau bahkan yang mampu menggagalkan rencana Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal, tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Saudara, apa maksud Tuhan Yesus mengungkapkan hal ini? Saudara, Tuhan Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa mereka sebetulnya tidak memiliki kuasa apapun jikalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus berapa kali hendak ditangkap, namun tidak pernah bisa ditangkap. Betul tidak, saudara? Tapi Tuhan Yesus berkata begini, hari ini kamu datang lengkap dengan pentung dan pedang, padahal tiap hari aku di tengah-tengah kamu bait suci, tapi kamu tidak menangkap aku. Yesus berkata bahwa kamu tidak bisa tangkap aku. Lalu Tuhan berkata, tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Apa artinya? Artinya saat kamu itu bukan berarti kamu memiliki kekuasaan untuk waktu yang ada. Tetapi Tuhanlah yang mengizinkan waktu itu. Dan Yesus berkata, inilah kuasa kegelapan itu. Saudara, kuasa kegelapan tidak dapat berbuat semena-mena di dalam tindakan dia. Kuasa kegelapan tidak mampu berbuat apapun tanpa seizin Tuhan. Kita masih ingat bagaimana iblis harus minta izin ketika mencobai Ayub. Saudara, kuasa kegelapan diatur oleh Tuhan. Tidak bisa berbuat sembarangan. Nah, oleh karena itu saudara, ketika Tuhan Yesus ditangkap, disitulah Tuhan mengizinkan peristiwa itu. Tetapi kuasa kegelapan dia tidak tahu. Perbuatan dia justru rencana Allah. Di dalam kedaulatan Allah, Allah menggenapi rencana itu di atas kayu salib. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam hidup kita, segala sesuatu itu saudara-saudara, dalam hidup kita ini, bisa terjadi semata-mata karena seizin Tuhan. Atau di dalam kehendak Tuhan. Oleh karena itu dalam hidup kita, apapun yang kita alami, kita percaya, tidak ada siapapun, termasuk kuasa gelap, yang dapat berbuat semena-mena, tanpa seizin Tuhan. Dan saudara, jikalau segala sesuatu di dalam izin Tuhan, dan rencana Tuhan tidak pernah gagal, saudara, disitulah kita sebagai orang percaya, boleh menaruh harapan kita kepadanya, bersandar kepada dia. Apapun yang terjadi, dia memegang kendali dan dia memelihara hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu sekali lagi yang menyapa kami, menolong kami menyadari sebagai orang percaya bahwa kami harus hidup dengan otentik. Sehingga esensi dan ekspresi dua hal ini terharmonisasi dalam hidup kami. Sehingga ya Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi orang lain dan menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan, kami tahu ya Tuhan, di dalam hidup kami ada banyak kesulitan, tantangan, bahkan mungkin penderitaan.
Tapi kami sadar ya Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Karena termasuk kuasa gelap tidak bisa bertindak semena-mena. Dan seluruhnya untuk menggenapi rencana Tuhan. Oleh karena itu kami berharap padamu. Kami selalu ingin hidup sebagaimana seharusnya kami hidup seorang percaya. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.